saya Mailana Nur Latifah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Perkenalkan, nama saya Anissa Rodia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Nama saya Rahmadani Indria Fatkasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 dan kepada dosen pembimbing Bapak Miftahul Huda SPD MPD. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Wabah ini bermulai dari Wuhan, Cina, dan sudah menjadi banyak pandemik di seluruh dunia. Pandemik COVID-19 memaksa kebijakan social distancing. Kasus pertama terjadi tanggal 2 Maret 2020 dan akhirnya mengakibatkan adanya pengumuman work from home dan PSBB. Kebijakan work from home ini pun berlaku kepada seluruh mahasiswa memulai diberlakukan kuliah di rumah. Salah satu kebijakan yang bekerja dan belajar dari rumah adalah melalui sistem serba online. Walaupun dilaksanakan agar seluruh mahasiswa tetap aktif online learning, juga memiliki berbagai kendala dan kesulitan bagi banyak orang. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi COVID-19 membuat kaget hampir semua lain, dari kabupaten atau kota, provinsi, pusat, bahkan dunia internasional. Pendidik harus mengubah sistem silabus dan proses belajar secara cepat. Pada awal penerapannya, banyak mahasiswa yang menanggapi kelas daring ini dengan baik. Namun, setelah berjalannya proses perkuliahan secara daring tersebut, banyak mahasiswa justru mengalami kesulitan dalam belajar. Keadaan itu justru menurunkan mutu pembelajaran bagi para mahasiswa, sehingga bagi banyak universitas tentu akan memunculkan persoalan baru, seperti persoalan teknis, yaitu ketiadaan jaringan, ketidakstabilan koneksi jaringan, keterbatasan kuota internet, dan lain sebagainya, hingga permasalahan teknis seperti ketidaksiapan pengajar maupun mahasiswa. Sebenarnya, para mahasiswa merasa bosan dan kesal dengan dilakukannya pembelajaran daring ini yang hanya membuat kita tambah pusing. Karena terkadang juga tidak hanya 1-2 dosen yang memberi tugas kepada mahasiswa tanpa menjelaskannya terlebih dahulu. Maka dari itu, mahasiswa merasa terbebani dengan tugas yang diberikan oleh dosen karena minimnya tentang materi yang dipelajari mahasiswa tersebut. Pembelajaran secara daring lebih menekankan pada transfer ilmu pengetahuan, ditambahkan dengan fenomena bahwa pembelajaran tatap muka di kelas terkadang belum optimal membentuk kepribadian mahasiswa. Tentu saja, pembelajaran online akan semakin sulit untuk mewujudkan kepribadian yang baik tersebut. Saya berharap semoga pandemi ini cepat selesai dan semuanya bisa kembali normal seperti biasa agar kita para mahasiswa bisa belajar dan mencerna pelajaran dosen dengan baik dan bisa memahami apa yang beliau ajarkan pada kami. Melihat beberapa problematika tersebut, perlu dicarikan solusi agar pembelajaran online yang dilakukan bisa lebih optimal. Beberapa solusi tersebut diantaranya: pertama, menjamin kemudahan akses internet. Pemerintah harus dapat menjamin kemudahan akses internet melalui kerjasama dengan pihak terkait. Kedua, penggunaan cara belajar online yang memungkinkan dosen dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan seluruh peserta didik. Ketiga, lebih fleksibel atau tidak kaku dalam mengatur waktu pelaksanaan pembelajaran online. Keempat, jangan terlalu sering memberikan mahasiswa tugas dikarenakan itu juga akan berpengaruh ke mental mereka. Jika mereka sering dibebani dengan banyak tugas, bisa-bisa nanti mereka akan menjadi stres. Kelima, sebaiknya sebelum dosen memberi tugas kepada mahasiswanya, dosen juga perlu menjelaskan terlebih dahulu agar mahasiswanya juga paham.